Jadi kami akan menjelaskan pengertian dari tari. Tari adalah gerakan tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa pencipta gerak sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Tari menitik beratkan konsep dan koreografi yang bersifat kreatif. Faktor utama tari. Unsur utama yang paling pokok dalam tari adalah gerak tubuh manusia yang sama sekali lepas dari unsur ruang, waktu, dan tenaga. Yang pertama, ruang. Ruang adalah gerak yang dipengaruhi oleh lebar atau sempitnya ruangan. Jadi, gerak dapat berupa gerak di tempat atau menguasai ruangan. Yang kedua, waktu. Waktu adalah tempo. Maka kesesuaian gerak yang baik adalah yang sesuai dengan tempo. Yang ketiga, tenaga. Tenaga ini sangat berhubungan erat sekali karena dalam gerak, tari yang diperagakan, indikasi yang menunjukkan intensitas gerak menjadi salah satu faktor gerakan tersebut dapat dilakukan. Adapun faktor-faktor pendukung tari, yang pertama, musik. Musik memiliki 3 fungsi dalam tari. Yang pertama, musik sebagai pengiring. Yang kedua, musik sebagai pemberi suasana tari. Yang ketiga, musik sebagai ilustrasi atau pengantar isi tari. Ada 2 bentuk musik, yaitu musik eksternal dan musik internal. Musik eksternal adalah musik yang berasal dari alat musik. Contohnya seperti gendang. Yang kedua, musik internal. Musik internal adalah musik yang dimainkan atau dihasilkan oleh penari itu sendiri. Faktor pendukung yang kedua itu tata busana. Tata busana adalah kostum yang dipakai oleh penari, contohnya tarian Japong dari Jawa. Kostum tari Jaipong, kostum yang digunakan oleh penari dalam pertunjukan tari Jaipong biasanya busana tradisional yang berwarna merah dan bawahan jarit cirebonan. Busana tersebut adalah yang pertama, bagian atas. Bagian atas rambut biasanya mengenakan sanggul dan dihiasi dengan mahkota dengan bunga-bunga. Yang kedua, bagian tengah. Bagian tengah berupa pakaian atau baju yang dipakai oleh penari. Pakaian ini biasanya kita sebut kebaya. Ciri khas pada pakaian ini yaitu adanya pernak-pernik dan ornamen hiasan yang ada di dalamnya atau apok. Yang ketiga, bagian bawah menggunakan sebuah kain panjang yang dipakai oleh penari Jaipong sebagai bawahan panjang atau sinjang. Yang keempat, selendang. Selendang merupakan kain panjang yang juga dijadikan sebagai properti utama dalam tari Jaipong atau sampur. Makna warna yang digunakan tari Jaipong. Yang pertama, warna emas. Warna emas bagi makna merepresentasikan prinsip feminim dan banyak yang disukai oleh wanita. Auranya yang kuat memberi benak kita nuansa kelemah lembutan, peduli, dan romansa. Yang kedua, warna merah. Warna merah adalah warna yang beraura kuat, memberi arti, gairah, atau memberi energi untuk menyerukan terlaksananya suatu tindakan. Dalam psikologi, warna merah memberi arti sebuah simbol keberanian, kekuatan, dan energi, juga gairah untuk melakukan tindakan atau action, serta melambangkan kegembiraan. Yang ketiga, warna biru. Warna biru muda adalah warna yang menenangkan emosi dan mengisi kembali semangat, menyegarkan tingkat energi yang habis dan pikiran positif inspiratif. Adapun jenis-jenis panggung. Yang pertama, panggung proscenium. Panggung proscenium sering disebut juga sebagai panggung bingkai atau panggung figura. Mengapa begitu? Karena dalam panggung ini pertunjukannya ditampilkan dalam sebuah lengkung proscenium atau sebuah bingkai. Bingkainya biasanya dipasangi layar atau gorden sehingga memisahkan area pementas atau toko dengan area penonton. Panggung proscenium ini dibuat agar audiens atau penonton tidak bisa melihat pergantian tata panggung dalam pertunjukan. Yang kedua, panggung arena. Panggung arena merupakan panggung jenis yang menempatkan penonton untuk mengelilingi panggung dan jarak panggung ke penonton sangat dekat. Dikarenakan penonton mengelilingi panggung, maka para penata panggung harus memiliki kreativitas yang tinggi. Berbagai peralatan yang digunakan di panggung juga harus dipertimbangkan dengan baik, mulai dari bentuk, ukuran, dan penempatannya.
Untuk set dekor tidak diperbolehkan menggunakan bangunan tertutup vertikal karena bisa menghalangi pemandangan dari penonton. Panggung yang ketiga, panggung segi empat. Panggung segi empat memiliki panggung pertunjukan yang berhadapan langsung dengan tempat duduk penonton. Desain-desain dalam tari. 1. Desain atas. Desain-desain yang dilihat oleh penonton yang badan penari tampak terlukis di ruang yang berbeda di atas lantai. Macam-macam desain atas. 1. Desain daftar. Dengan desain yang apabila dilihat dari arah penonton, badan penari tampak dalam postur tampak perspektif. Semua anggota badan dalam postur terhadap ke samping. 2. Desain dalam. Desain yang apabila dilihat dari arah penonton, badan penari tampak memiliki perspektif yang dalam. 3. Desain vertikal. Desain yang menggunakan anggota badan pokok, tungkai yang lengan menjulur ke atas atau ke bawah. 4. Desain horizontal. Desain yang menggunakan sebagian dari anggota badan mengarah ke garis horizontal. 5. Desain kontras. Desain yang menggunakan garis-garis hilang dari anggota badan atau garis-garis yang akan bertemu bila dilanjutkan. 6. Desain murni. Desain yang ditimbulkan oleh postur penari yang tidak menggunakan garis kontras. 7. Desain statis. Desain yang menggunakan pose-pose yang sama dari anggota badan walaupun bagian badan yang lain bergerak. 8. Desain lurus. Desain yang menggunakan garis-garis lurus pada anggota badan seperti tungkai, torot, dan lengan. 9. Desain lengkung. Desain dari badan dan nggotan badan lainnya menggunakan garis lengkung. 10. Desain bersudut. Desain yang banyak menggunakan tekukan-tekukan tajam pada sendi seperti lutut, perlenganan tangan, kaki, dan siku. 11. Desain spiral. Desain yang menggunakan lebih dari satu garis lingkaran yang searah dengan anggota badan. 12. Desain tinggi. Dibuat oleh penari dari bagian dada ke atas yang mempunyai sentuhan intelektual dan spiritual yang kuat. 13. Desain medium. Desain yang dipusatkan pada bagian dada ke bawah hingga pinggang penari memberi pesan emosional. 14. Desain rendah. Desain yang dipusatkan pada daerah pinggang sampai ke lantai yang memberi kesan gaya hidup. 15. Desain terlukis. Desain bergerak yang dihasilkan oleh satu atau beberapa anggota badan yang bergerak melukis sesuatu. 16. Desain lanjutan. Desain yang berupa garis lanjut yang seolah-olah ada yang ditimbulkan oleh salah satu anggota badan. 17. Desain tertunda. Lukisan di udara yang ditimbulkan oleh rambut penari yang panjang, rok yang lebar atau panjang, selendang. 2. Desain bawah. Desain bawah adalah pola lantai yang dibuat oleh para penarikan. 3. Desain kelompok. Macam-macam desain kelompok yaitu 1. Serempak atau unisono. Serempak yang dimaksud adalah gerakan penari secara bersama dengan hitungan dan waktu yang bersamaan pula. 2. Berimbang atau balance. Desain berimbang atau balance pada penyajian tari kelompok merupakan desain yang menggambarkan posisi penari menjadi dua kelompok yang sama dan seimbang. Dalam penyajian komposisi tari harus ada keseimbangan, di mana adanya keseimbangan posisi penari pada saat melakukan gerak dan keseimbangan gerak yang dilakukan penari. 3. Selang-seling atau alternate. Desain selang-seling atau alternate menggambarkan posisi penari berada di antara penari lainnya. Gerak tari yang divariasikan menggunakan desain alternate akan membuat penyajian tari menjadi lebih indah dan variatif. Berikut contoh beberapa gambar desain selang-seling atau alternate. 4. Terpecah atau broken. Desain terpecah atau broken menentukan kecermatan dari koreografer dalam menempatkan posisi penari.
Desain ini akan lebih jelas apabila masing-masing penari memiliki pola lantai desain atas sendiri. Dalam arti bahwa masing-masing penari berada di posisi acak di atas panggung dengan gerak yang berbeda pula antar sesama penari, tetapi masih berada satu kesatuan dan saling terhubung satu dengan lainnya dalam bentuk sajian tari. Sebagai contoh, penari diawali dengan posisi pola lantai meningkar, kemudian pada waktu yang ditentukan, penari bergerak sendiri-sendiri menuju posisi berikutnya secara acak. Berikut contoh beberapa gambar desain terpecah atau broken. Nomor 5. Berurutan atau canon. Desain canon atau bergantian merupakan desain yang bagaimana penari melakukan gerak atau tari secara bergantian dan saling menyusul. Desain ini dapat dilakukan menggunakan pola lantai di tempat atau berpindah tempat dengan pola garis lurus maupun lengkung. Berikut contoh beberapa gambar desain berurutan atau bergantian atau canon.